Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku semuanya peserta MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah se-YPM. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kenikmatan berupa iman, berupa Islam, khususnya di masa sekarang ini, yakni nikmat berupa kesehatan di masa pandemi COVID yang saat ini semakin meningkat. Tiada lain ucapan kecuali bacaan hamdalah. Marilah kita baca bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam tetap kita curahkan, kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Hasan akan menyampaikan materi ke-NU-an di kegiatan MPLS ini. Sebelum kita memulai materi ke-NU-an, marilah kita berdoa sesuai dengan ciri khas YPM. Marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa bersama. Sebelum berdoa, marilah kita bertawassul. Tawassul itu apa, Pak Hasan? Tawassul itu adalah kita mewasilah, menyambung. Sebelum kita berdoa, kita mengirimkan Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, dan kepada para sahabat-sahabatnya. Fatihah kedua kita hadiahkan untuk guru-guru kita, ulama-ulama kita yang telah mengajarkan kita sehingga kita bisa mengenal ilmu agama dengan baik. Khususnya pada kesempatan kali ini kita kirimkan Fatihah kepada pendiri Yayasan Pendidikan Sosial dan Ma'arif YPM, yakni Kiai Haji Munif Hasim Latif. Fatihah selanjutnya nanti kita kirimkan untuk orang tua kita yang dengan susah payah bekerja, mencari nafkah untuk menghidupi kita sebagai anak-anaknya, atau untuk memberikan biaya pendidikan sehingga kita bisa belajar di YPM seperti ini. Kewajiban kita sebagai anak adalah memberikan Fatihah. Kita tidak bisa bekerja, kita belum waktunya bekerja. Tapi mudah-mudahan dengan Fatihah yang setiap hari sebenarnya kita harus kirimkan untuk orang tua kita, mudah-mudahan mereka di luar sana diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Dan yang terakhir, kita kirim Fatihah untuk kita sendiri sebagai guru dan sebagai murid, sebagai pendidik dan sebagai peserta didik. Mudah-mudahan di dalam nanti kita melakukan aktivitas pembelajaran diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan muassis yatim Yayasan Pendidikan Sosial Ma'arif wa khususan aulad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Hasan, doa awal belajar silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya Hannanu ya Mannan, akrimna binuril fahmi, wa akhrijna min dhulumatil wahmi, warzuqna fahman nabiyyin, wa hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah, warzuqni fahman tayyibah, birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan doa awal belajar sebagai ciri khas sekolah di YPM kita sudah baca bersama-sama. Bagi anak-anakku yang belum sempat berdoa dikarenakan terlambat untuk join, Pak Hasan kasih kesempatan, silakan untuk berdoa sejenak 15 detik. Berdoa dipersilakan. Selesai. Setelah kita berdoa, setelah kalian sudah meng-screenshot aturan untuk absensi MPLS pada kali ini, Pak Hasan ingin mengetahui semangat kalian semuanya. Jadi, ketika Pak Hasan bilang, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Kalian silakan jawab, alhamdulillah, luar biasa, sehat, Allahu Akbar, wes, bablas covid. Gitu ya. Jadi Pak Hasan tanya, silakan jawab seperti itu. Are you ready? Siap? Oke. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, Allahu Akbar, wes, bablas covid. Oke, good. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan di masa covid yang semakin hari semakin meningkat. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membacakan sholawat badar. Anak-anakku, marilah kita semuanya membaca sholawat badar bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah
bi ahlil badri ya Allah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, bersama-sama dibaca. Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Kita bersama-sama. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Habibillah. Oke, alhamdulillah. Kita semua sudah membaca sholawat badar. Ada yang tahu kenapa kita dianjurkan untuk membaca sholawat? Siapa yang mengarang sholawat badar? Mungkin anak-anak ada yang tahu? Nah, silakan disaksikan. Sholawat badar berisi puji-pujian kepada Rasulullah SAW dan ahli badar, para sahabat yang mati syahid dalam perang badar, berbentuk syair dan dinyanyikan dengan lagu khas. Sholawat ini digubah oleh Kiai Ali Mansur, salah seorang cucu dari Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember pada tahun 1960. Kiai Ali Mansur saat itu menjabat Kepala Kantor Departemen Agama Banyuwangi, sekaligus menjadi Ketua PCNU di tempat yang sama. Proses terciptanya sholawat ini penuh dengan misteri dan teka-teki. Kiai Haji Ali Mansur Siddiq terinspirasi dari sebuah kitab yang berjudul Mandhuma Ahl Al-Badar Al-Musamma Jaliyat Al-Qadar Fi Fadoil Ahl Al-Badar, karya Al-Imam Asy-Syaikh Ja'far Al-Barjanji.
Dan sebelum menulis syair sholawat Badar, Kiai Ali bermimpi didatangi manusia-manusia berjubah putih bersorban hijau. Pada suatu malam, Kiai Ali tidak bisa tidur. Sambil terus merenung, Kiai Ali terus memainkan penanya di atas kertas, menulis syair-syair dalam bahasa Arab. Beliau memang dikenal mahir membuat syair sejak masih belajar di pesantren Lirboyo, Kediri. Kegelisahan Kiai Ali berbaur dengan rasa heran karena malam sebelumnya beliau bermimpi didatangi para habib berjubah putih hijau. Semakin mengherankan lagi karena pada saat yang sama istrinya mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya mimpi itu ditanyakan pada Habib Hadi Al-Hadar Banyuwangi. Habib Hadi menjawab, "Ya akhi, itu ahli Badar." Kedua mimpi aneh dan terjadi secara bersamaan itulah yang mendorong dirinya menulis syair yang kemudian dikenal dengan Sholawat Badar. Keheranan muncul lagi karena keesokan harinya banyak tetangga yang datang ke rumahnya sambil membawa beras, daging, dan lain sebagainya. Layaknya akan mendatangi orang yang akan punya hajat mantu. Mereka bercerita bahwa pada pagi-pagi buta pintu rumah mereka didatangi orang berjubah putih yang memberitahukan di rumah Kiai Ali Mansur akan ada kegiatan besar. Mereka diminta membantu, maka mereka pun membantu sesuai dengan kemampuannya. Siapa orang yang berjubah putih itu? Pertanyaan itu terus mengiang dalam benak Kiai Ali tanpa jawab. Namun malam itu banyak orang bekerja di dapur untuk menyambut kedatangan tamu yang mereka sendiri tidak tahu siapa, dari mana, dan untuk apa. Pagi-pagi sekali menjelang matahari terbit, serombongan habaib berjubah putih hijau dipimpin Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta, datang ke rumah Kiai Ali Mansur. "Alhamdulillah," ucap Kiai Ali ketika melihat rombongan yang datang adalah para habib yang sangat dihormati keluarganya. Setelah berbincang basa-basi sebagai pengantar, membahas perkembangan PKI dan kondisi politik nasional yang semakin tidak menguntungkan, Habib Ali menanyakan topik lain yang tidak diduga Kiai Ali. "Ya akhi, mana syair yang ente buat kemarin? Tolong ente bacakan dan lagukan di hadapan kami-kami ini." Tentu saja Kiai Ali terkejut, sebab Habib Ali tahu apa yang dikerjakannya semalam. Namun beliau memaklumi, mungkin itulah karomah yang diberikan Allah kepadanya. Sebab dalam dunia kewalian, pemandangan seperti itu bukanlah perkara yang aneh dan perlu dicurigai. Segera saja Kiai Ali mengambil kertas yang berisi sholawat Badar hasil gubahannya semalam, lalu melakukannya di hadapan mereka. Kiai Ali juga memiliki suara yang bagus. Di tengah alunan suara sholawat Badar itu, para habib mendengarkannya dengan khusyuk. Tak lama kemudian mereka meneteskan air mata karena haru. Di dalam kunjungan tersebut tercatat dalam buku kecilnya Kiai Ali. Kejadian tersebut pada hari Rabu pagi tanggal 26 September tahun 1962 jam 8 pagi. Pada kesempatan itu dibacakan Maulid Al-Azab dan ceramah agama. Di antara yang memberikan ceramahnya adalah Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi Kuitang, dan Habib Salim bin Jindan. Di dalam rombongan tersebut ikut diantaranya Habib Ali bin Husain Al-Atos Bungur, Habib Ahmad bin Ghalib Al-Hamid Surabaya, Habib Umar As-Segaf Semarang, dan banyak lagi yang lainnya para pembesar ulama pada waktu itu. Selesai mendengarkan sholawat Badar yang dikumandangkan Kiai Ali Mansur, Habib Ali segera bangkit. "Ya akhi, mari kita perangi genjer-genjer PKI itu dengan sholawat Badar," serunya bernada mantap. Setelah Habib Ali memimpin doa, lalu rombongan itu memohon diri.
Sejak saat itu terkenalah sholat Badar sebagai bacaan warga NU untuk membangkitkan semangat melawan orang-orang PKI. Untuk lebih mempopulerkannya, Habib Ali mengundang para habib dan ulama termasuk Kiai Ali Mansur dan Kiai Haji Ahmad Kusyairi, paman Kiai Ali Mansur, ke Jalan Kuitang, Jakarta. Di waktu itu pula Habib Ali meminta Kiai Ali untuk kembali membacakan sholawat Badar di hadapan jemaah yang hadir. Sehingga membuat sholawat Badar menjadi masyhur tersebar luas di mana-mana. Apalagi sholawat tersebut setelahnya selalu dibaca di awal majelisnya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Setelah itu Habib Ali Al-Habsyi meminta kepada para muridnya untuk mencetak teks sholawat tersebut dan dibagi-bagikan kepada para jamaahnya. Dicetak pertama kali di percetakan Al-Idrus Jakarta, dan hingga saat ini sholawat Badar berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat Jakarta, Jawa, dan seluruh Nusantara, bahkan penjuru dunia. Nah, anak-anakku, kalian sudah bersama-sama melihat video tentang sejarah sholawat Badar, sejarah lahirnya sholawat Badar. Di situ bisa kita lihat, yakni pengarang sholawat Badar adalah Kiai Haji Ali Mansur. Beliau salah satu cucu dari Rois Am PBNU Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Oke anak-anakku, sekarang kita masuk ke materi inti kita, yakni materi ke-NU-an. Ya. Apa itu NU? Lahir kapan? Siapa yang mendirikan? Nanti kita bahas. Silakan dilihat di layar kaca kalian. NU adalah kepanjangan dari Nahdlatul Ulama, atau kebangkitan para ulama, atau kebangkitan cendekiawan Islam. NU adalah sebuah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Organisasi yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. YPM adalah salah satu turunan dari Banom NU yang bergerak dalam bidang pendidikan. NU mempunyai Banom namanya Ma'arif, YPM bernaung kepada Ma'arif, lembaga pendidikan. Kehadiran NU di masyarakat adalah untuk melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni faham Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa dilihat di situ ada 3 orang pendiri NU, yakni yang pertama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kedua ada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan yang ketiga Kiai Haji Muhammad Bisri Samsuri. Faham-faham yang dianut oleh NU adalah faham Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu merupakan pola pikir yang mengambil jalan tengah atau wasatiyah antara akal dan spiritual. Jadi dalam mengambil sesuatu pertimbangan, dalam mengambil suatu hukum tidak hanya didasarkan dengan akal, logika, tapi juga didasarkan dengan dalil nakli, yakni Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi NU juga tidak hanya melulu memakai 2 sumber Islam, Al-Quran dan Sunnah saja, tapi menggunakan juga ijma' dan qiyas. Dalam bidang teologi ketuhanan, NU menganut Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang fikih, sholat, zakat, dan lain sebagainya, syariat, NU cenderung mengikuti 4 madhab. Jadi dalam mengambil fikih, kita bisa mengambil salah satu madhab 4, yakni Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Sedangkan dalam bidang tasawuf, NU mengembangkan metode yang dikembangkan oleh Imam Ghazali dan Syekh Junad Al-Baghdadi, yang diintegrasikan atau dihubungkan dengan antara tasawuf dan syariat. Kalau mazhab 4, fikih itu merupakan
ciri khas simbol yang ada di lambang NU. Ada bintang 4 di bawah. Nah, itu menunjukkan ada 4 madhab yang menjadi faham NU. Selanjutnya anak-anakku, nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam NU? Kalau misalnya kita ditanya, kamu NU? Oh iya NU, apa cirinya NU? Ciri khas dalam bermasyarakat orang NU itu gimana? Nah, inilah nilai-nilai orang yang menganut organisasi NU. Yang pertama adalah at-tawassut dan iktidal, yakni sikap tengah-tengah. Jadi kalau kita terdapat suatu masalah atau hidup dalam bermasyarakat, pemikiran kita harus tidak boleh condong ke kanan, condong ke kiri. Harus seimbang, harus kita pertimbangkan mana yang terbaik, mana yang banyak manfaatnya. Selanjutnya, nilai-nilai NU yang nomor 2 adalah at-tasamuh, yakni toleran dalam perbedaan. Toleran dalam urusan kemasyarakatan dan kebudayaan. Nilai-nilai ini yang hari ini harus kita gaungkan di masa sekarang ini. Kenapa? Karena khususnya di Indonesia adalah kita mengenal 4 pilar, yakni yang pertama adalah Pancasila, nomor 2 adalah at-tasamuh, yakni toleran dalam perbedaan, toleran dalam bermasyarakat dan dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai ini yang harusnya kita gaungkan atau kita sebarluaskan di masyarakat. Karena di Indonesia memiliki 4 pilar, yakni PBNU, Pancasila P-nya, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di Indonesia kalau kita toleran karena kita ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di Indonesia ada 5 agama, ada berbagai macam suku, ada berbagai macam karakter. Meskipun kita sebagai umat Islam adalah agama yang paling mayoritas, dalam kehidupan bermasyarakat kita harus mengedepankan sikap toleransi, menghargai terhadap orang lain. Yang nomor 3, nilai at-tawazun, yaitu keseimbangan antara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkhidmat kepada manusia serta keselarasan masa lalu, masa kini dan masa depan. Yakni kita dalam kehidupan sehari-hari harus seimbang. Dalam kita mencari kerja, ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang terakhir adalah nilai amar ma'ruf nahi mungkar, yakni mendorong atau mengajak untuk berbuat baik dan melarang, mencegah yang merendahkan nilai-nilai kehidupan atau kemungkaran. Selanjutnya, ini yang banyak terjadi di masyarakat adalah tradisi Nahdlatul Ulama. Apa sih tradisinya orang NU? Banyak sekali. Bisa dilihat di layar kaca. Yang pertama adalah tahlilan. Kalian semua pasti familiar dengan kata tahlilan. Ada yang tahu tahlilan itu apa? Nah, benar. Tahlilan adalah ketika kita ada tetangga atau saudara meninggal dunia, pasti di kampung dibacakan tahlil. Tahlilan adalah suatu tradisi atau kebudayaan orang-orang sebelum masuk Islam. Kita bahas kembali ke tahlilan. Tahlil adalah, ada yang tahu tahlil itu apa? Kalimat tahlil. Tahlil adalah kalimat la ilaha illallah. Itu adalah kalimat tauhid. Dengan kalimat tahlil, kalau misalnya kenapa kok misalnya kalau tahlilan kita bisa gini, afdhalul dzikri fa'lam annahu. Kalian pernah lihat ya? Kalau misalnya gitu, tahlil, nah ini dalilnya tahlil. Di Al-Qur'an ada. Jadi kalau kita misalnya sebelum kata la ilaha illallah mesti ada 3 la ilaha yang pelan. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa kok dipelankan 3 kali? Kok gak langsung saja? Ada maksudnya, ada filosofinya.
Kenapa kita baca pelan itu adalah untuk kita membaca Al-Quran. La ilaha illallah pelan itu kita membaca Al-Quran. Baru la ilaha illallah kita tahlil, kita hadiahkan untuk yang meninggal. Dalilnya di mana? Kalian kalau buka Al-Quran di surat Muhammad ayat 19, redaksinya fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Jadi redaksinya fa'lam annahu, biasanya kan gitu. Fa'lam annahu la ilaha, itu bukan, itu langsung dari Al-Quran. Artinya apa? Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi orang-orang mukmin. Jadi perintah wastaghfir lidzambika, dan mintakan ampun lidzambika untuk dosa kamu dan dosa orang-orang mukmin. Jadi kita waktu tahlilan, setelah kita baca la ilaha, manfaatnya adalah untuk minta ampun, dan mintalah ampun. Perintah wastaghfir, bukan, jadi wastaghfir itu kalimat perintah. Kita dianjurkan oleh Allah, mintalah ampun untukmu, untuk saudara seimanmu. Wal mu'minin wal mu'minat wallahu mutaqallabakum, dan Allah mengetahui tempat yang kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Jadi itulah fadilahnya kalimat la ilaha illallah. Banyak lagi sebenarnya. La ilaha illallah adalah satu kunci masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi kalau kita mau masuk surga, kuncinya tidak di tukang kunci, tapi kuncinya masuk surga adalah kalimat la ilaha illallah. Itu tahlil. Yang kedua adalah ziarah kubur. Ziarah kubur, kalau kita biasanya setiap hari Kamis kita ke makam-makam kampung, baca Yasin, baca tahlil. Jadi kata guru saya, kalau kamu ziarah kubur itu di hati kamu niatlah kamu memberi hadiah kepada yang sudah meninggal. Nanti kalau kamu seperti itu, kamu tidak akan ada namanya, oh minta gini, minta kaya, minta, tidak ada. Jadi kalau kita ke makam misalnya di kampung, kita kasih hadiah Fatihah, kita kasih hadiah Yasin, kita kasih hadiah tahlil. Kalau di keluarga kita, loh Pak, kalau di orang-orang alim, wali-wali, Mbak Ut, masuk kita ngasih hadiah, masuk kita minta. Kan biasanya kalau nggak mungkin kalau makam di kampung. Kalau di makam wali-wali kan ada, kalau mau kaya ke sana, kalau mau gini ke sana. Sama, kita kirim hadiah Fatihah. Itu sodako kan, sama. Sekali kita ngasih sodako 1, pasti Allah akan membalas 10. Kalau pala-pala yang kekasih Allah, para aulia, mereka tidak butuh, Nabi itu tidak butuh Fatihah kita. Kita yang butuh Nabi. Makanya kita kasih Fatihah, kita hadiahkan Fatihah. Ada maulid Nabi, ada kunut. Ini banyak sekali, nanti bahas hanya 2 saja biar nggak terlalu panjang. Ada kunut. Kalau NU ciri khasnya kalau subuh pakai kunut. Ada terakhir nomor 5 itu taraweh. Kalau kita waktu Ramadan, kalau NU tarawehnya 20. Oke anak-anakku, tradisi yang nomor 7 yang bahasan akan bahas ini di NU adalah sholawatan atau membaca sholawat. Itu adalah salah satu tradisi di NU yang harus kita sebarluaskan. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi untuk menumbuhkan rasa sayang itu kita harus sering memanggilnya, yakni dengan cara membaca sholawat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56, dijelaskan bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi redaksinya sangat jelas. Yusolluna, baca solawatlah kalian. Di situ Allah dan malaikat juga membaca solawat. Bukan membaca dalam arti membaca sholawat alamat, bukan, tapi memberikan rahmat, menghadiahkan rahmat kepada Nabi Muhammad.
tidak pantaslah kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW tidak membaca sholawat. Malaikat saja membaca sholawat. Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umatnya dianjurkan untuk membaca sholawat. Bahkan di dalam sholat kita termasuk rukun yang harus kita baca ketika sholat, ketika tasyahud akhir. Kita sebagai umat Muhammad tidak pernah bertemu beliau, kita tidak pernah berjumpa beliau, tetapi kenapa keimanan kita, keyakinan kita kepada beliau sangat tinggi? Itulah kelebihan kita umat Islam sekarang ini. Kita tidak pernah berdakwah bertemu dengan Rasulullah, tapi cinta kita sangat besar. Nah, itu adalah dalil tentang sholawat, membaca sholawat. Sekarang kita lanjut, kita bahas masalah cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau di Al-Quran, cinta kepada Allah dalilnya, berarti otomatis kita bisa mengkiaskan cinta kepada Rasul sama. Jadi kalau kita cinta kepada Rasul, maka ikutilah sunnah-sunnah beliau, ikutilah perilaku-perilaku beliau, ikutilah akhlak-akhlak beliau dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat. Kita ikuti cara beribadah beliau. Itulah bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dalil dari cinta misalnya dijelaskan dalam hadis juga, addibu auladakum ala salasi khisolin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, mencintai nabinya, mencintai keluarganya Nabi, dan didiklah membaca Al-Quran. Jadi dalam mendidik anak ada 3 hal. Yang pertama adalah mencintai Nabi. Kalau dia sudah cinta kepada nabinya, pasti dia akan berusaha untuk menjalankan apa yang sudah diajarkan Nabi. Yang kedua adalah kepada keluarganya. Kenapa kok tidak Nabi saja kok? Kenapa kok keluarganya? Otomatis kalau dia cinta ke keluarganya, otomatis dia cinta kepada nabinya. Karena kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in kepada ulama, khulafaur rasyidin, sampai kepada ulama-ulama Arab Saudi, kepada ulama-ulama Indonesia. Terus baru sampailah di Indonesia kepada kita semuanya. Dakwah itu melalui rangkaian yang sangat jauh. Makanya kalau kita tidak menghormati para leluhur, kita tidak menghormati kepada para guru-guru kita, ilmu yang dari Rasulullah yang jaraknya sangat jauh tidak akan sampai di Indonesia saat ini. Itulah kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah. Selanjutnya dijelaskan dari Imam Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalihi wa waladihi wan nasi ajmain, rawahul Bukhari. Tidak sempurna iman seseorang daripada kalian sehingga menjadikan aku Rasulullah lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Jadi iman kita tidak dianggap sempurna kalau kita mencintai Rasulullah itu setengah-setengah. Apalagi di poligami, jadi lebih cinta kepada anaknya, lebih cinta kepada orang tuanya, tapi sama Rasulullah tidak cinta. Itu imannya masih dipertanyakan, imannya masih belum sempurna. Jadi tanda tanyanya, kalau misalnya otomatis contoh seperti ini, disuruh orang tua, otomatis orientasinya bersolawat, membaca solawat. Oh, nak, kau usah baca solawat, terus kau usah cenangkannya Nabi. Kita boleh memilih Rasulullah, tapi tetap dengan
ngomongan yang baik kalau ada orang tua, misalnya gak usah sholawatan, gak usah ngene, di rumah wis lihat game saja atau main game saja. Enggak. Berarti kita punya pilihan. Tapi tetap kita sebagai anak mengkomunikasikan yang terbaik kepada orang tua, jangan sampai kita mendurhakai orang tua. Cinta itu adalah satu, kalau kita bisa cinta, awalnya tidak mungkin harus ada kenalan dulu. Apakah kita sudah kenal dengan Rasulullah? Kalau kita cinta Rasul, ujuk-ujuk, aku cinta kepada Rasulullah. Buktinya apa? Prosesnya gimana? Harus kita lalui. Yang pertama harus kita kenal Rasulullah itu siapa. Nabi Muhammad itu siapa. Latar belakang keluarganya Nabi Muhammad itu gimana. Nabi Muhammad waktu muda itu seperti apa? Apa perilaku beliau? Ketika sudah menjadi Nabi, apa yang dilakukan dakwahnya modern seperti apa? Apa akhlak-akhlak yang harus kita contoh? Kita harus tahu. Kalau kita nggak pernah tahu backgroundnya Rasulullah, nggak pernah tahu keluarganya Rasulullah, cerita-cerita Rasulullah, nonsen orang itu akan cinta kepada Rasulullah. Dengan Rasulullah juga gitu. Kalau sudah tumbuh rasa cinta dengan Rasulullah, pagi sholawatan, sana ada tibaan, ikut terus sana, tidak ada capeknya. Orang cinta sudah hilang, makanya ada namanya cinta buta, cinta gila. Kalau kita sholawatan misalnya sampai joget-joget, ya hanana, itu karena dia sudah enjoy, bukan itu kayak orang gila. Ya memang seperti itu, itulah cinta. Kalau sudah cinta itu sudah lost, gak rewel. Jadi dia akan melupakan waktu, entah itu ada sholawatan di sana, di Bojonegoro, ikut ke sana. Ishari jam 1 malam terbang. Ishari itu berhentinya itu hampir jam 2, mulai jam 10. Dia itu juga drag pakai cas sholawat, tidak ada capek. Padahal makan juga makan bersama-sama nasi bungkus. Karena bukan itu yang dicari. Kalau sudah membaca sholawat, hatinya tenang, tentram, rasa cintanya ketumbuh. Nah, itulah yang mahal. Kalau kita implementasikan dengan kita sekolah atau kita bekerja, sangat bisa. Kalau orang itu sudah cinta kepada sesuatu, misalnya dia sukanya mengoprek mobil, mengoprek sepeda, atau mengoprek kamera, atau mengoprek HP. Kalau dia sudah cinta, mau sampai begadang dilayani. Mau sampai utek-utek bongkar dipasang lagi, dilayani. Tidak ada capek, tidak ada ngantuk kalau sudah cinta. Kalau seperti itu pasti hasilnya maksimal. Kalau hasilnya maksimal pasti dia akan sukses di dunia. Awalnya cinta. Cinta dengan passion berbeda. Lebih tinggi cinta. Cinta adalah level tertinggi dari keimanan seseorang. Kalau iman kita kepada Rasul, iman asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita percaya Allah itu ada, kita juga percaya Nabi Muhammad. Itu iman. Menjalankan perintah Rasul, menjalankan perintah Allah. Tapi kalau levelnya sudah cinta, meskipun bau kecut dilayan. Kita dengan cinta, meskipun nggak enak, dibilang enak. Itu kalau sudah cinta. Apapun kita capek, kita lakukan. Nah, itulah titik tertinggi keimanan seseorang adalah mahabbatur Rasul. Cintailah Rasulullah. Sama dengan kalian untuk cinta belajar. Cinta kalau kalian kita di SMK, cinta mengoprek sesuatu, sama. Kalau sudah cinta muncul, passion kita akan terjaga otomatis, kemampuan skill kita juga akan mumpuni. Jadi kunci kesuksesan adalah cinta. Anak-anakku, ini ada 2 dalil lagi cinta kepada Rasul. Dalil cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah SAW qol, aulan nasibi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin, yang artinya, maka barang siapa menginginkan dapat melihat Rasulullah, hendaklah ia mencintai beliau dengan kecintaan yang sungguh-sungguh. Adapun tanda-tanda cinta kepada Rasulullah itu adalah mengikuti sunnahnya yang mulia dan memperbanyak sholawat. Sebab Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencintaiku, barang siapa mencintai sesuatu, maka ia
banyak menyebutnya. Untuk itu, sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah, marilah kita membaca sholawat lagi. Tadi kita di awal sudah membaca sholawat Badar. Untuk kali ini kita bersama-sama membaca sholawat Tibbil Qulub. Sholawat Tibbil Qulub adalah untuk menjadi obat hati. Jadi penyakit hati itu kita sering membaca sholawat Tibbil Qulub. Untuk menjaga badan biar tetap sehat juga sholawat Tibbil Qulub. Marilah kita bersama-sama membaca sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu alaihi. Silakan dilihat di layar kaca. Kita baca bersama-sama. Sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi sama-sama. La sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke, terima kasih anak-anakku. Kita sudah bersama-sama membaca sholawat Tibbil Qulub. Mudah-mudahan dengan media kita membaca sholawat Tibbil Qulub, kita semua diberikan kesehatan, hati kita diberi ketentraman, lebih cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan diberikan kesehatan di masa pandemi COVID seperti ini. Selanjutnya, di akhir materi KN1 ini yang mempunyai tema besar cinta Rasul, silakan disimak. Pak Hasan akan tayangkan video tentang salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, yakni beliau bisa membelah bulan dan kesabaran beliau dalam berdakwah, yakni ketika bertemu dengan kaum Taif, beliau dilempar batu sampai giginya lepas semuanya, tapi beliau tetap sabar sampai
malaikat Jibril tidak tega, bilang, Nabi Muhammad, apakah perlu saya bunuh mereka dengan gunung? Jangan Jibril, saya masih nunggu. Kalau memang sekarang mereka tidak mau masuk Islam, saya masih menunggu ada kesempatan anaknya, cucunya untuk masuk Islam. Kalau saya hancurkan sekarang, saya tidak ada kesempatan untuk dakwah kepada anak-anaknya dan kepada cucunya. Itu adalah kesabaran, ketabahan beliau dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Selamat menikmati, silakan dilihat anak-anakku di layar kaca. Tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan, serta mengganti siang dengan malam. Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak punya kaki dan tangan, serta buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkan anak itu, sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah SAW turun menjumpai orang kafir. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak senja, matahari hampir tenggelam, sehingga suasananya remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah SAW berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan dua jari Rasulullah SAW mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpulan awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Nabi Muhammad SAW. Segera setelah itu, beliau SAW membelahnya menjadi dua bagian. Lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tak lama kemudian, beliau SAW mengeluarkan potongan bulan itu dan menyantukannya kembali. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah SAW memegang bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu pula, bulan mengeluarkan suara, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari, itu semua tak akan mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun, hati Raja Habib masih beku. Maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah memotong pembicaraan. "Engkau mempunyai putri yang cacat, bukan? Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Makkah, kalian yang telah beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya." Penduduk Taif melemparnya dengan batu, lempar dengan kemarahan, lempar dengan segala hal. Apa kata Nabi? Karena alam nashrah laka sadrak, kata Nabi, "Ya Rabb." Ketika dua malaikat penjaga bukit mengatakan, "Angkat tanganmu Muhammad, mud yadaika ila as-sama." Angkat tanganmu ke langit dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Murka malaikat. Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah menetes, bentengnya Zaid bin Thabit luar biasa tidak mampu menghalanginya. Apa yang terjadi? Nabi, alam nashrah laka sadrak. Kalimat mulia mengalir di lisannya. La, mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda yang akan mengatakan beriman
beriman kepada Allah dan Rasul. Lalu lantas beliau berkata kepada Allah dengan kalimat yang mengalir syahdu, dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat yang berbelas kepada Allah, Ilahi, ila man takiluni, am ila ba'idin yu'limuni, a ila qaribin yu'dhini, fa ana radin ya Rabb, ma lam taghdab alayya, la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi, duhai Allah, ila man takiluni, setelah dari sini yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi engkau akan antarkan saya? A'ila qaribin yu'dhini, apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'limuni, atau tempatnya masih jauh yang harus saya tempuh, tapi di tempat itu saya akan dihinakan lagi. Ana radin, saya ridha ya Allah, malam taghdab alayya, sepanjang engkau yang tidak murka kepada saya. Alam nashrah laka sadrak, manusia melempari radin, manusia menghujat radin, malam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku, kita semuanya sudah menyaksikan salah satu mukjizat Rasulullah SAW dan ketabahan beliau dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Di akhir materi KNU-an ini, kita sudah belajar bersama tentang apa itu NU, apa saja yang diajarkan oleh NU, tradisi apa yang harus kita jalankan sebagai warga NU. Salah satunya adalah cinta kepada Rasul. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan semangat, ghirah yang tinggi untuk lebih mencintai Rasul kita. Selanjutnya, ada tugas untuk kalian semuanya sebagai bukti keberhasilan kalian menyaksikan atau melihat atau mengikuti kegiatan MPLS ini. Yakni adalah tugas kalian, silakan bisa dilihat di layar kaca, yakni membuat video sholawat badar. Silakan diunggah di Instagram YPM, yakni @YPM sepanjang. Itu satu. Yang kedua adalah membuat satu lembar tulisan ditulis dari kehidupan Rasulullah SAW. Pak Hasan sudah kasih pilihan, di situ ada satu latar belakang keluarga Nabi Muhammad. Tulis saja satu lembar. Atau kalau kalian mungkin, Pak Hasan saya malas nulis, saya mau ngomong saja, tak cerita. Boleh, silakan kalian rekam maksimal 5 menit atau berapa, terserah. Tentang materi-materi itu, latar belakang Rasulullah itu gimana, kalian jelaskan, kalian unggah, atau kalian kirim ke wali kelas kalian. Nah, itu tugas kalian. Marilah kita bersama-sama berdoa di akhir pembelajaran ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup materi kali ini dengan baca bersama-sama ijazah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita baca 3 kali. Li khamsatun utufi biha harral wabail hatima al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatima. Bersama-sama. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatima al-Mustafa wal-Murtada
qabnahuma wal fatimah. Kurang lebihnya Pak Hasan mohon maaf. Pak Hasan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.